Saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada Peggy Setiawan. Mas Peggy Setiawan, kami ingin kejelasan dari Anda karena Mas Peggy sempat menyatakan kesaksian Aib ini benar-benar tidak bermoral dan palsu banget. Bagian mana Mas yang tidak bermoral dan palsu ini Mas Peggy? Ya, enggak Pak. Tinggalnya Pak. Sudah jelas suaranya putus-putus. Mas Peggy, kami ingin keterangan dari Anda, pernyataan Aib yang dianggap tidak sesuai dengan fakta yang Anda alami yang mana Mas Peggy? Motor, masalah motor tuh warnanya. Iya, perihal itu karena pernyataan dari Aib itu terutama masalah motor, masalah dia melihat saya di malam kejadian itu sangat tidak sesuai Pak. Ya Mas Peggy, sebelumnya tuh emang bener nggak pernah mungkin papasan sama Aib atau ketemuan sama Aib atau oke lah mungkin nggak kenal dekat gitu, tapi tahu aja pernah nggak sih Mas Peggy? Nggak pernah sama sekali Pak, nggak pernah sekali Bu. Tapi seperti ini Mas Peggy, soal motif kan, karena pernyataan dari Aib ini cukup fatal Mas Peggy. Ketika ada motifnya Peggy ini melakukan pembunuhan, pemerkosaan ini dan ternyata semuanya tidak terbukti. Peggy tahu motifnya dari Aib ini apa? Nah, jadi saya bingung karena saya kan lagi di Bandung lagi kerja. Jadi bingung saya dia kayak bagaimana gitu. Sementara saya ada di kerja di Bandung. Bikin rumah. Saya bilang seperti itu. Tapi dari orang-orang yang mungkin berada di sekeliling Mas Peggy, katakanlah teman-teman sepermainan Mas Peggy, ada yang pernah kenal nggak sosok Aib ini seperti apa? Nggak ada sih, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, Mas Peggy ini kan kemarin sempat mengatakan ingin bertemu dengan Aib. Apa yang kemudian ingin disampaikan dengan Aib yang sampai sekarang juga Aibnya nggak kelihatan nih di mana lokasinya? Saya ingin meminta Aib untuk mengklarifikasi keterangan palsu dia. Kalau misalkan dia memang benar, ayo kita diskusi gitu. Mana supaya semua jelas itu, supaya nggak ada yang dibohongi, supaya nggak ada yang dirugikan. Diskusinya soal apa nih Mas Peggy? Keterangan mereka, keterangan dia. Yang sangat merugikan Mas Peggy yang mana Mas, keterangan dari Aib ini? Ya, semuanya, hampir semuanya merugikan. Kalau lo sekarang ini Aib ada di depan Mas Peggy, apa yang mau Mas Peggy omongin ke Aib? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Padahal saya nggak pernah punya salah sama kamu, nggak kenal sama kamu, dan saya sama sekali tidak pernah mengenal kamu. Kenapa kamu bisa setega itu? Nah, seorang yang tidak pernah memiliki masalah dengan kamu. Baik. Mas Peggy, kami ingin ketegasan dari Mas Peggy yang menyatakan bahwa sesungguhnya semua kesaksian dari Aib ini menurut Mas Peggy adalah tidak benar, adalah palsu. Apa yang menguatkan itu Mas Peggy? Karena saya ada di Bandung. Karena saya lagi ada di Bandung, lagi kerja. Saya saksi punya. Terus sementara saya juga diri saya yakin memang saya tidak bersalah kok. Ya. Mas Peggy, saat ini kan pihak dari kuasa hukum sudah melaporkan Aib kepada pihak berwajib. Bagaimana respon dari Mas Peggy? Apakah itu keinginan dari Mas Peggy atau ini adalah saran dari kuasa hukum yang kemudian dilakukan oleh kuasa hukum? Jadi itu keinginan kami semua, terutama saya juga. Karena saya pengen nyari kebenaran, pengen nyari keadilan. Harapannya kemudian untuk Aib itu apa? Apakah Aib itu Mas Peggy maunya Aib ditangkap sama polisi atau gimana Mas Peggy? Ya, kalau yang bersalah. Ya kalau misalkan yang bersalah dapat dihukum, kalau misalnya benar ya tetap dibebaskan. Yang fair aja gitu. Mas Peggy, tapi sempat tidak pernyataan Mas Peggy ini dipertemukan, di cross check sama pihak kepolisian dengan Aib? Tidak pernah. Tidak pernah. Sedikit pun tidak pernah Mas Peggy? Tidak pernah sedikit pun. Ya. Mas Peggy, waktu itu kan Mas Peggy sempat ditahan sama polisi. Nah, selama proses ditangkap polisi itu Mas Peggy pernah dipertemukan dengan si Aib atau dengan si Dede? Tidak pernah. Baik, Mas Peggy Setiawan, kami juga ingin tahu jika memang Mas Peggy ini siap untuk melaporkan Aib, apakah artinya Mas Peggy juga siap untuk menjadi saksi bagi 6 atau 7 terpidana lainnya, Mas Peggy? Kalau memang diperlukan saya siap, tapi kalau misalkan tidak ya saya langsung serahkan ke kuasa hukum.
Mas Peggy, terakhir saya ingin dengar tanggapan Mas Peggy dan juga mungkin apa yang ada di pikiran Mas Peggy saat ini. Beberapa kali kita berbicara dengan narasumber, betul Mas Peggy dari pra-peradilan, Mas Peggy menang. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, Mas Peggy jangan-jangan bisa ditersangkakan kembali. Apa kemudian yang muncul di pikiran Mas Peggy seperti itu? Ya biarkan saja, karena saya tetap pada pendirian saya, karena saya tidak bersalah. Oke. Baik, kita ke Pak Anton Carlyan. Pak Anton Carlyan, bagaimana ini agar polisi cepat memproses laporan dari pihak Peggy Setiawan agar AEP ini segera dikonfrontir pernyataan kesaksiannya yang dianggap keliru oleh pihak Peggy? Saya sangat setuju bahwa berita acara AEP saat itu apa yang dikatakan. Nah, itu harus diurut satu persatu. Nah, kemudian juga di samping diurut satu persatu pun juga nanti bukan hanya AEP saja, tetapi kesaksian-kesaksian yang lain, terutama yang 6. Dan setelah itu pun juga saya sangat setuju juga bahwa ini harus dikonfrontir. Dilihat fotonya, betul enggak waktu berpapasan ini, melihat orangnya ini, AEP yang ini. Kalau tidak ya katakan tidak, jangan mencelakakan orang lain. Kalau iya ya katakan iya. Termasuk juga karena ini yang istilahnya itu menyatakan bahwa Peggy Peron ini adalah salah satu tersangka di dalam hal ini, bukan satu saksi, tapi ada 6 saksi. Ke-6-6-nya juga demikian. Namun di sini akan sangat menarik kalau dia misalkan bahwa memang benar ini. Kan kita juga tidak bisa memaksakan. Ini akan jadi sebuah pertanyaan gitu. Kenapa demikian? Makanya di dalam hal ini ya Polri pun juga harus segera untuk ya mengkonfrontir satu dengan yang lain, terutama yang 6 ini sendiri, siapa sebetulnya Peggy Peron yang disebutkan sesuai dengan yang ada di dalam peristiwa tersebut. Oke. Tapi kalau untuk yang 8 orang, mungkin ini untuk PK-nya itu ya harus ditemukan bukti yang baru. Tidak bisa didasarkan atas bukti pra-peradilan. Karena bukti pra-peradilan ini tidak menyangkut para tersangka yang sudah ada di dalam sekarang ini. Ini hanya khusus untuk Peggy Setiawan yang bukan Peggy Peron. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan masalah pra-peradilan, ini mungkin ya harus kita pikirkan kembali. Dan untuk Polri, saya kira saya sepakat harus secepatnya karena dari kesaksian-kesaksian ini jangan sampai mencelakakan orang lain, harus dibuka seterang-terangnya. Baik, kita dapat poinnya Pak Anton. Tidak, karena bukan satu orang. Oke, kita dapat poinnya Pak Anton Carlyan. Terakhir kita ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kasus ini tampaknya beranak pinak kalau Prof. Ibnu bilang. Jadi yang mana yang paling urgent dulu untuk diselesaikan? Mencari 3 orang DPO atau mencari AEP mengkonfrontirnya dengan Peggy Setiawan, atau pra-peradilan dulu deh yang udah dipidanakan mereka ini dikejar? Ya, pertama pidana pokoknya dulu harus cari. Siapa membunuh Eki itu harus cari, karena pidana pokok tentang pelaporan AEP itu sekunder. Kedua, tindak pidana tersendiri. Jadi kita jangan sampai salip-salipan ya. Pidana primernya adalah pidana pembunuhan. Itu cari dulu. 3 poinnya terus dulu. Siapa tahu yang sampaikan AEP itu nanti juga mempunyai nilai pada yang lain. Gitu Pak. Jadi jangan sampai anaknya dulu, bapak ibunya dulu yang kita selesaikan. Ini yang saya kira skala prioritas dalam penanganan itu harus cerdas. Jadi apa yang disampaikan AEP betul, apa yang disampaikan Peggy juga betul, sebagai dasar pengungkapan. Karena semua itu nanti bagian petunjuk dalam penyidik merumuskan suatu pembuktian, dalam penyidik merumuskan suatu sampai pra penuntutan, dalam kesaksian nanti hakim menentukan dari keterangan saksi. Baru kalau itu memang si AEP salah, itu merupakan suatu tindak pidana kaitannya dengan keterangan palsu. Ini yang harus kita bedakan. Makanya dalam suatu proses undang-undang perlindungan saksi korban, itu pidana pokoknya selesaikan dulu, baru itu sudah selesai, sah, itu dinyatakan palsu, merupakan tindak pidana tersendiri, laporan atas kepalsuan keterangan yang bersangkutan. Ini yang harus runtut dalam suatu penyelesaian perkara pidana, Pak.
Terima kasih Prof. Hipnu, Pak Anton Carlian, dan juga Peggy Setiawan. Tadi sebelumnya ada kuasa hukum dari Peggy sudah bergabung di Kabar Petang.